Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan membahas pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pelajaran 8 dengan tema Mari Hidup Sederhana. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Rumah ini terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah tersebut tampak bersih. Menurut anak-anak, apakah rumah tersebut tergolong rumah sederhana atau bukan? Apa sih arti dari sederhana? Apa untungnya kita hidup sederhana? Yuk kita simak penjelasannya sampai akhir ya. Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 67, mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Al-Quran menjelaskan, hidup sederhana itu di antara berlebihan dan kikir. Sederhana artinya bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh atau boros. Misalnya, membeli barang yang sangat banyak tapi tidak diperlukan. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit, atau menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Dalam menggunakan uang dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hidup sederhana harus miskin? Jawabannya adalah tidak. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Justru, kita harus bisa menjadi orang kaya agar bisa berbagi kepada orang lain, menabung, bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh suri tauladan yang paling baik dalam melaksanakan sikap hidup sederhana. Menurut riwayat mengatakan, Nabi Muhammad itu bukan orang yang miskin, nak. Justru, beliau itu adalah orang yang kaya raya. Kenapa? Yang pertama, Nabi Muhammad ketika beliau menikah dengan ibunda Siti Khadijah, beliau memberikan mahar yaitu sebanyak 20 ekor unta dan beberapa perhiasan emas. Bila dinilai dengan mata uang kita setara dengan 1 miliar rupiah. Yang kedua, setiap berkurban, rata-rata Nabi Muhammad SAW mengeluarkan 100 ekor unta. Berarti Nabi Muhammad memang orang yang kaya.
Tetapi ketika beliau hidup justru menunjukkan kesederhanaan. Yang pertama, Nabi Muhammad seringkali mengikat perutnya dengan kain dan batu supaya tidak lapar. Yang kedua, tidurnya beralaskan daun pohon kurma, dan bila beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi beliau sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti Nabi? Kaya itu dalam Islam tidak masalah, tetapi yang paling penting adalah kita mampu hidup sederhana apa adanya. Nabi Muhammad pada masa itu memiliki banyak kekayaan, memiliki banyak kendaraan, beliau memiliki beberapa kuda, juga memiliki beberapa unta, beliau juga memiliki banyak kambing dan hewan peliharaan lainnya. Jadi, bila dikatakan miskin itu tidak benar, karena Nabi Muhammad memiliki banyak harta kekayaan, tetapi pola hidup beliau sangat sederhana. Quran Surat Al-Isra ayat 27 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Quran Surat Al-Isra ayat 27 tersebut menjelaskan pemboros itu adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus bisa hidup sederhana. Bisa nggak ya kita hidup sederhana? Nah, semua orang bisa hidup sederhana. Dimulai dari kemauan dan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih cara hidup sederhana? Nah, cara hidup sederhana yang pertama, mulailah dengan membiasakan makan minum sederhana, tidak berlebihan. Yang kedua, menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Yang ketiga, membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, branded, dan lain sebagainya. Beli yang biasa-biasa saja, yang penting rapi dan sopan. Yang keempat, bila hidup sederhana tidak diawali dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Nah, dampak buruk dari sikap boros itu bahayanya apa aja sih? Kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka yang pertama, timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, mudah marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Itulah alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk boros. Jika kita ingkar terhadap larangan itu, berarti kita adalah saudaranya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya adalah manfaat atau keuntungan hidup sederhana, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala serta mendapat ridho Allah.
Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain atau hak-hak dari orang lain, karena dirinya telah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk materi pelajaran selanjutnya, tunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.